Islam agama yang benar. Itu belum tentu benar. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kenapa Islam jadi agama yang paling benar? Kenapa agama lain enggak? Gimana kalau agama yang lain, orang beragama selain Islam juga mengaku mereka paling benar? Jadi yang benar yang mana nih? Nah. Jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan sampai sesat. Pokoknya kita ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah menyesatkan itu, jangan buru-buru ragu. Karena bisa jadi pertanyaan itu sendiri yang salah. Nah, mengenai pertanyaan, kenapa Islam agama yang benar? Boleh nggak orang lain mengklaim agamanya benar? Nah di sini maka kalau dikatakan boleh aja. Cuma kan sekarang yang mengatakan benar itu kan belum tentu benar. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya saya mengatakan Islam paling benar, terus ada kawan yang lain mengatakan Kristen yang benar, ada lain yang mengatakan Yahudi yang benar. Ya, kita sama-sama bisa mengatakan boleh, tapi kan sekarang mana di antara tiga ini yang bisa membuktikan kebenarannya? Tiga-tiganya ini harus betul-betul berargumen dengan benar. Nah mengenai argumen, saya sangat merekom kawan-kawan membaca, ada buku namanya Logical Fallacy, ini yang menulis Ustadz Muhammad Nuruddin, LC ya, MA dari Mesir ya, alumni Mesir. Ini buku yang juga luar biasa yang menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Nah di sini ada penjelasan tentang apa itu argumen. Saya baca ya. Argumen ialah sekumpulan klaim atau pernyataan yang diajukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan klaim yang lain. Jadi ketika kita berargumen itu, kita itu memberikan pernyataan, memberikan klaim. Nah, maka klaim itu harus kita buktikan benarnya atau salahnya. Contoh ketika saya bilang Islam agama yang benar, itu belum tentu benar ungkapan itu. Saya harus bisa membuktikan sebenar apa. Maka ketika kita ingin membuktikan agama mana yang paling benar, nah itu sebenarnya banyak sekali yang harus kita bandingkan. Kita harus membandingkan satu-satu dulu. Anggaplah misalnya kita membandingkan apa misalnya yang ada di setiap agama itu, misalnya Tuhan kan. Setiap agama itu ada Tuhan yang disembah. Agama Islam Tuhan Allah. Agama lain Tuhannya misalnya berbentuk manusia, atau Tuhannya itu matahari atau api. Sekarang kan kita bisa bandingkan yang layak disebut Tuhan itu bagaimana. Islam punya konsep Tuhan yang sangat sempurna dan masuk akal. Kita punya sifat 20 misalnya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah dan lain-lain. Allah itu artinya ada, pencipta, tidak diciptakan, ada sebelum adanya alam ini. Allah itu berbeda dengan makhluk dan lain-lain. Nah, itu konsep ketuhanan Islam. Gimana kita lihat agama yang lain yang misalnya menyembah matahari? Mungkin nggak matahari itu Tuhan? Nah, ingat ya, sifat dasar kita ini butuh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, maka Tuhan itu nggak boleh diciptakan. Sekarang matahari itu diciptakan nggak? Apakah matahari itu selalu ada untuk kita? Tentu kita setiap hari melihat bahwasanya matahari itu bergerak terus. Berarti kan ada yang menggerakkan. Nah, itu pun yang menyembah api. Api kan harus dihidupkan, harus dimatikan. Berarti kan api butuh zat lain untuk menghidupkan dan mematikannya. Begitupun agama lain yang menyembah misalnya sosok manusia tertentu. Nah, udah jelas manusia diciptakan. Manusia itu lemah, dia butuh zat lain, dia butuh makan, dia nggak bisa cari makan sendiri. Dia butuh pakaian, nggak bisa jahit sendiri. Sifat dasar hamba, makhluk itu adalah membutuhkan. Tuhan nggak bisa membutuhkan. Nah, di sini kita berhak mengklaim agama Islam paling benar. Kenapa? Karena konsep Tuhannya jelas. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mau dibantah, misalnya ada orang yang nggak setuju dengan pendapat saya, silakan dibantah. Nah, dan bantahan itu pun harus benar. Nah, saya ingin membantah agama lain salah, maka tadilah bukti-bukti yang saya berikan. Masuk akal nggak Tuhan itu digerakkan? Masuk akal nggak Tuhan itu diciptakan? Nah, itu bantahan saya berdasarkan argumen yang saya buat. Nah, dan ada dalilnya. Nah, kalau orang secara akal sehat tentu akan meyakini dengan sama bahwasanya nggak mungkin Tuhan diciptakan, Tuhan butuh zat yang lain. Kemudian misalnya apa? Kita ingin bandingkan kebenaran agama itu dari kitab sucinya. Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang sudah teruji kebenarannya. Yang mana kitab suci Al-Quran itu
Tidak ada yang bisa menandingi kata-katanya. Dia ini sudah bertahan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Gak ada manusia yang bisa mengubahnya. Sedangkan di agama lain, ada kitab suci yang sudah berubah. Kitab suci yang sudah jelas-jelas ditulis sama orang lain. Terputus sanadnya. Islam itu di Al-Quran itu dihafal. Ketika dihafal pun itu ada ilmunya, ulumul Quran, termasuk hadis, ada ulumul hadis, mustalahul hadis, yang mana mempelajari sanad-sanad. Artinya bacaan Quran Nabi itu dengan apa yang kita baca sekarang itu persis. Dari mana kita tahu ya? Dari sanad itu, dari para sahabat, para ulama yang menulis, mencatat itu semuanya. Sehingga ketika ada yang palsu kita bisa tahu, dan terbukti hari ini Quran itu tidak palsu. Kalaupun misalnya Quran itu, kitab suci itu misalnya palsu, bukan dari Tuhan, nah, maka kan seharusnya sudah ada bukti juga. Ya silakan dibantah itu buktinya. Nah, misalnya kawan-kawan rakan-rakan nggak percaya kepada saya Quran itu kitab suci yang benar misalnya, ya silakan bantah dengan argumen. Dan argumen saya, kitab suci Al-Quran itu terjaga pasti dari Tuhan. Karena kenapa? Nabi Muhammad menurut satu riwayat dikatakan tidak bisa baca tulis, maka tidak mungkin Nabi itu menulis kitab yang sesempurna itu. Dan kalaupun Nabi Muhammad, ya misalnya kita hari ini, saya misalnya menulis buku, kemudian orang banyak yang baca, bestseller, pasti saya akan mengakui, saya nggak mau ada orang yang mengaku itu buku orang. Karena itu buku saya. Nabi Muhammad apakah mengakui Quran itu karya dia? Harusnya kan kalau misalnya itu betul-betul karya baginda Rasulullah, pasti beliau akan mengakui, tapi kenyataannya tidak. Berarti kan ya jelas banyak sekali sebenarnya dalil bukti kebenaran Al-Quran itu. Dan apapun yang tertulis dalam Al-Quran itu, yang paling penting bukti Al-Quran itu apa? Diturunkan kepada sosok manusia yang siddiq, yang jujur, yang gak pernah bohong. Otomatis Quran itu isinya betul dong. Diturunkan kepada orang yang gak pernah bohong. Nah ini dalil kebenaran kitab suci agama Islam. Bagaimana dengan agama lain yang sudah berubah-berubah, yang isinya juga kontradiktif gitu ya. Nah, yang pernah hilang kemudian ada lagi ditulis lagi, ya ini tentu tidak masuk akal. Ada kitab suci ngakunya dari Tuhan tapi pakai nama manusia misalnya, sudah ditulis ulang dan berubah-berubah, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi untuk menyatakan agama apa yang paling benar, ya apa dulu yang mau kita bandingkan ini. Dan apa yang kita bandingkan, apa yang kita klaim benar harus ada buktinya. Apa yang ingin kita bantah kesalahannya ada buktinya. Nah inilah dialog antar agama, dan dialog ini ingat bukan untuk kita menyerang agama lain. Ketika saya mengatakan Islam agama yang paling benar, bukan berarti saya egois. Tapi saya memang, kebenaran itu memang ada. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Tuhan. Itu tidak menandakan saya egois. Karena di Islam pun, di Quran pun ada surat Al-Kafirun. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Islam itu menjamin, mengakui adanya agama lain. Artinya kita tidak diajak untuk bermusuhan hanya karena saya beda nih Tuhannya, beda kitab sucinya, kita musuhan, enggak. Beda keyakinan kita, ya kita tetap bisa merangkul, berteman. Tapi masalah kebenaran ini ya kita masing-masing. Masalah keyakinan itu memang harus betul-betul berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang ilmiah. Sebagai orang Islam kita harus yakin sepenuhnya bahwasanya Islam itu adalah agama yang asli, yang paling benar, tanpa kita bermaksud untuk menjadi egois dan menyerang agama lain. Semoga kita semuanya selalu hidup dan mati dalam keadaan Muslim dan dijauhi dari godaan setan-setan yang banyak tanya dan suka menyesatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Thank you.